Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Bismillahi syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat YouTube Assalam yang saya hormati, alhamdulillah, marilah kita manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas karunia dan nikmat-nikmatnya yang selalu mengalir dalam setiap hembusan nafas kita, yang selalu menaungi dalam setiap langkah-langkah kita. Kita patut bersyukur atas karunia dan nikmat-nikmat tersebut, sebab janji Allah, kalau kita mensyukuri atas karunia dan nikmat-nikmatnya, maka Allah akan menambah dan membukakan pintu-pintu nikmat yang lain. Sahabat YouTube Assalam yang saya hormati, kali ini kita akan membahas tentang perintah bersyukur dan bersabar. Banyak sekali di dalam Al-Quran perintah untuk bersyukur dan bersabar. Karena apa? Prerogatif Allah memerintahkan kepada kita, karena memang begitu banyaknya karunia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah tercurahkan kepada kita, sehingga dengan kita banyak melakukan syukur dan kita juga banyak bersabar, nah itu akan menyempurnakan nilai keimanan kita. Sebab Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, beliau telah menyatakan al-imanu nisfani. Keimanan itu mempunyai dua bagian atau dua sisi. Artinya kesempurnaan iman itu akan bisa terpenuhi nilainya melalui dua sisi. Sisi yang pertama, anisfahu asyukru, dan sisi yang kedua, wanisfahu as-sabru. Jadi keimanan itu mempunyai dua sisi, mempunyai dua bagian. Sebagian berisi tentang syukur dan sebagian yang lainnya berisi tentang sabar. Jadi pada dasarnya perjalanan kehidupan yang kita lalui ini, pada dasarnya Allah telah memberikan kepada kita satu momentum dan kesempatan yang harus kita sikapi. Apakah kita sikapi dengan syukur ataukah kita sikapi dengan sabar? Jadi silih berganti keadaan yang datang kepada kita, yang menuntut kepada kita agar kita mensikapinya, apakah dengan bersyukur ataukah dengan bersabar. Kalau kita mengingat hadis Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang lainnya, Rasul telah menyatakan ajaba li amril mu'minina, sungguh mengagumkan urusan dan perkara-perkara orang-orang yang beriman. Jadi semua urusan dan perkara yang datang kepada kita, kalau kemudian kita mensikapi dengan kacamata iman, maka
semuanya akan menjadi perkara yang baik. Makanya Rasul menyatakan ajaban, sungguh menakjubkan li amril mu'minina, terhadap urusan orang-orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan satu karunia dan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan suatu musibah atau mendapatkan suatu bencana yang menimpa kepadanya, dia bersabar. Jadi kedua-duanya, baik itu syukur ataupun dia itu bersabar, outputnya adalah nilai-nilai kebaikan yang dalam rangka menyempurnakan yaitu keimanan mereka. Makanya tidak akan dikatakan sempurna iman seseorang kalau hanya dia mengisi dengan satu bagiannya saja. Misalkan banyak bersyukurnya, sebanyak apapun syukur yang telah artinya dia panjatkan kehadirat Allah, itu hanya 50% dari target keimanan yang mestinya harus sampai 100% kalau bisa menyempurnakan imannya. Nah, sedangkan 50% dari jalur syukur, 50% dari jalur sabar. Nah, tidak mungkin akan terpenuhi 100% hanya dari satu sisinya. Oleh karena itulah kita melihat, bahkan kita pun merasakan dalam perjalanan kehidupan kita ini, tidak mungkin yang datang kepada kita itu hanya berupa kenikmatan semata. Dan juga tidak mungkin yang datang kepada kita itu hanya berupa kesulitan, musibah, dan bencana. Dua hal ini yang pada dasarnya akan datang kepada seseorang, baik itu artinya bersamaan atau silih berganti. Karena pada dasarnya maksud dan tujuan Allah ini memberikan kesempatan kepada hambanya untuk menyempurnakan nilai keimanannya. Antara syukur dan sabar ini ibarat mata uang. Kita melihat mata uang itu mempunyai dua sisi. Katakanlah ada satu lembar uang ratusan ribu. Satu sisi bergambar, yaitu proklamator, yaitu Pak Soekarno dan Bung Hatta. Tapi sisi dibaliknya ternyata blank, kosong. Sekalipun itu uang yang baru, saya yakin ketika kita manfaatkan, kita artinya pergunakan untuk membeli sesuatu, saya yakin bahwa uang itu akan ditolak. Si penjual atau si pedagang tidak akan mau menerima uang kita yang walaupun itu adalah uang yang baru, tapi isinya atau gambarnya cuma sebelah. Nah, ini sebagai satu gambaran atau analog. Demikian pula keimanan kita ketika kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di situ tidak terisi keduanya, antara syukur dan sabar, maka ibarat uang tadi tidak akan diterima. Makanya di sini untuk mengisi dari dua sisi itu Allah berikan kepada kita, yaitu pertama adalah karunia dan nikmat-nikmatnya. Kalau kita berbicara masalah karunia dan nikmat Allah, sejak kita terlahir ke dunia ini, kita sudah merasakan betapa besarnya karunia dan nikmat Allah yang kita rasakan. Kita terlahir dalam kondisi yang sangat lemah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya pengetahuan, tidak punya modal yang berupa artinya materi, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa.
dalam kondisi yang sangat lemah. Secara perlahan Allah anugerahkan kepada kita. Yang pertama adalah ketika kita baru lahir, ada kekuatan untuk menangis. Kemudian kita bergerak, dan selanjutnya Allah kemudian memberikan dan anugerahkan rasa kasih dan sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita disambut dengan riang dan gembira. Kemudian kita mendapatkan artinya perlakuan kasih sayang dari orang yang ada di sekitar kita. Belum kenikmatan yang lain, Allah sudah sediakan oksigen yang di situ kita sudah hirup. Sejak kita terlahir ke dunia, kita menghirup oksigen yang sudah disediakan oleh Allah. Kita sudah menjalani kehidupan ini dalam hitungan. Ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah 40, 50, 70, 80 tahun. Artinya di sini menikmati fasilitas yang berupa oksigen. Kita kemudian bisa meminum air yang sudah disediakan oleh Allah. Sudah berapa banyak oksigen yang sudah kita hirup, sudah berapa banyak air yang sudah kita minum. Fasilitas yang sudah Allah berikan dengan kondisi artinya fisik kita yang sempurna. Kita tidak pernah meminta supaya diberikan mata yang bisa melihat. Kita tidak pernah meminta supaya diberikan telinga yang bisa kita pergunakan untuk mendengar. Kita tidak pernah meminta supaya diberikan kaki untuk bisa berjalan. Tapi Allah sudah menganugerahkan kepada kita kelengkapan, artinya kondisi fisik kita. Kondisi fisik kita lengkap, kondisi fisik kita sehat. Belum lagi kemudian Allah berikan kenikmatan yang lain. Nah, ini makanya patut kemudian kita bersyukur atas karunia Allah. Makanya kan di situ ada di dalam hadis qudsi yang di situ Allah telah menyatakan, man lam yashkur ala ni'amihi, barang siapa yang mereka tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, walam yasbir alal balai, dan juga nggak bersabar atas ujianku. Nah, di sini Allah kemudian dengan tegas menyatakan, fakhruj, maka keluarlah dari bumiku dan carilah bumi dari selain bumiku dan Tuhan selain aku. Kalau kita berbicara di situ Allah murka kepada orang yang tidak bersyukur, artinya diusir kita dari buminya Allah. Nah, pertanyaannya, kira-kira apakah ada bumi selain bumi yang diciptakan oleh Allah? Nah, disitulah. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikan syukur kita kepada Allah? Tentunya adalah kita memanfaatkan dan mempergunakan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan, fasilitas berupa ilmu dan harta. Nah, sebagai bentuk syukur pada saat ketika kita diberikan fasilitas, punya harta, berarti bagaimana kita memanfaatkan dan mempergunakan harta ini sesuai dengan kehendak sang pemberi, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan ilmu pengetahuan kepada kita, untuk apa kita pergunakan? Karena dengan ilmu itu akan bisa memberikan manfaat baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Tapi dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, bisa saja kalau salah dalam penggunaannya, kadang dipergunakan untuk membodohi dan menipu orang lain. Nah, jadi pada dasarnya ketika ada kenikmatan datang kepada kita, kalau kita pergunakan, kita manfaatkan sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah melakukan syukur kepadanya. Tetapi sebaliknya, kalau kita mempergunakan bukan pada perkara yang Allah ridha,
itu berarti kita telah kufur nikmat. Kita teringat dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, dan jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan. Nah, ini janji Allah. Kalau kita pandai bersyukur, Allah akan menambahkan, Allah akan membukakan, artinya pintu-pintu kenikmatan yang lain. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku adalah sangat keras. Sahabat YouTube Assalam yang saya hormati, setelah kita berbicara tentang masalah syukur, nah kita berbicara tentang masalah sabar. Nah, banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan supaya kita bersabar. Contoh diantaranya seperti misalkan di dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan waspadalah dan bersiap siagalah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Dalam ayat itu ada penekanan bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Nah, ini artinya ketika kita menjalankan perintah yaitu bersabar, bisa saja seseorang di awalnya terlihat sabar, tapi di tengah perjalanan bisa saja kesabarannya pudar, bahkan hilang. Nah, makanya warobitu, dan kuatkanlah, berarti di situ kita diperintahkan untuk supaya menjaga konsistensi dari kesabaran kita, supaya kita mempunyai sabaran yang stabil, punya kesabaran yang stabil, maka kita pun juga meminta kepada Allah. Karena sesuatu yang sedang terjadi pada diri kita, nah di situ akan menforsir tenaga kita, pikiran kita, nah sehingga membutuhkan kita yaitu power, tenaga, supaya termasuk kesabaran kita tetap stabil. Makanya di antara doa yang patut kita panjatkan kepada Allah untuk supaya kita diberikan tambahan kesabaran, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 250, yang di situ Allah telah mengajarkan kepada kita dalam satu doa, dan doa ini doa yang pernah dipanjatkan oleh pasukan Talut ketika menghadapi tentara Jalut. Rabbana afriq alaina sabran, ya Tuhan kami, afriq alaina sabran, limpahkanlah kesabaran kepada kami, wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Dalam doa itu ada 3 poin yang kita panjatkan, yang kita mohonkan kepada Allah. Yang pertama adalah minta supaya kita diberikan, artinya tambahan kesabaran. Afriq alaina sabran. Ibarat kalau kita punya HP, baterainya bisa saja lobet. Nah, supaya baterai ini bisa terisi kembali, punya power, maka harus dicas. Nah, doa ini adalah juga di dalam mengecas supaya kesabaran kita artinya tetap stabil. Nah, berarti kita juga harus banyak berdoa mohon kepada Allah, termasuk tadi minta supaya diberikan tambahan kesabaran, diberikan keteguhan iman, dan diberikan pertolongan. Nah, menunjukkan betapa kita ini artinya
menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kita, dan mengakui akan kedahsyatan dan kemahakuatan Allah, sehingga kita memohon pertolongan. Sahabat YouTube Assalam yang saya hormati, janji Allah kepada orang yang sabar, nah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Nah, kemudian janji yang lain kepada orang-orang yang sabar ini, Allah juga akan memberikan sesuatu limpahan balasan-balasan dari kesabaran. Sahabat YouTube yang saya hormati, tentunya antara sabar dan juga antara syukur dan sabar ini barangkali yang harus selalu kita, artinya kita tingkatkan, harus kita asah, supaya kita termasuk banyak orang yang termasuk dalam golongan orang yang banyak bersyukur, dan masuk juga dalam golongan orang yang bersabar. Insya Allah dengan kita banyak bersyukur dan kita banyak bersabar kepada Allah, akan bisa menyempurnakan keimanan kita kepada Allah, sehingga pada saatnya kita kembali kepada Allah dengan membawa dan memenuhi nilai keimanan yang diharapkan, sehingga pengabdian kita kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.